Satu, dua, tiga. Komik Indonesia belum tamat. Oke. Dan semua ini dikerjakan 3 orang tok ya, Pak? Hampir 3 orang dan keluarga itu saya, anak saya. Anaknya dimanfaatkan juga. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sudut Komik, sebuah channel yang membahas semua hal yang berhubungan dengan komik, terutama komik lokal. Hari ini sangat istimewa sekali karena kita bisa bertemu lagi dengan sahabat lama, saudara, sudah jadi saudara ya Mas ya? Dianggap dulur Pak. Yes, dulur toh. Justru kita itu adalah saudara seperguruan. Saudara seperguruan ya. Mas Santoso Harwanto sebagai punggawanya dari Kalibrasi Komik. Amin. Yang menginisiasi, salah satu inisiator dari event besar pada bulan ini. Kecil yang insya Allah akan membesar. Amin. Event Kompak Komikus Pamer Karya. Iya. Dari namanya sendiri Komikus Pamer Karya itu maksudnya gimana ya Pak? Apakah berbeda dengan event-event yang selama ini atau gimana bedanya? Nah, persepsinya gimana event yang selama ini kalau Mas Riku lihat tuh gimana? Pertama, biasanya cuma 2 hari, waktunya singkat. Terus yang kedua ya udah langsung interaksi, ada orang datang, jualan dan lain-lain. Kalau kompak seperti apa? Dari namanya sendiri yang kita sebutkan adalah pamer ya, pamer bukan karya. Jual. Jadi yang difokuskan berarti di situ. Yang difokuskan adalah kata pamernya, adalah pameran. Pameran. Oh. Nah, jadi masa Enggak apa-apa, santai-santai. Suaranya ini raw. Oke, jadi fokusnya adalah kata pamer, yaitu kompak ini adalah pameran yang lebih lama durasi waktunya. Harinya kan kita selama tanggal 15, kompak dimulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 24. Sebelum 17 itu sudah dimulai ya berarti ya sebelumnya ya? Tanggal 15 dan dari tanggal 15 sampai 22 itu adalah pameran. Pamerannya. Untuk 23 dan 24 itu adalah kita nyebutnya pasar, tapi mungkin kalau event-event yang Mas Riku sebutkan nyebutnya mereka apa? Konnya. Iya, convention seperti itu. Comic Con. Jadi konnya itu di terakhir, cuma 2 hari. Kenapa? Karena selama masa biasanya kan diletakkan di hari Sabtu Minggu kan, diletakkan di Sabtu Minggu karena keramaian datang pada saat itu gitu loh. Dan pameran sendiri kita harus siap. Memang itu yang kita alamin juga sih ketika di masa hari kerja ya, hari weekdays itu ya memang pengunjung nggak akan bisa seramai ketika hari Sabtu Minggu karena misalnya anak sekolah, orang kerja. 17 Agustus upacara. Iya, tuh 17 Agustus upacara. Tapi kami memang udah, ya itu yang agak terlewatkan oleh kami sih. Kalau 17 Agustus kita berpikir bahwa kalau nggak salah 17 itu Minggu ya. Nah kita berpikir wah Minggu bisa agak rame nih orang-orang. Tapi ternyata enggak juga gitu loh. Berarti di situ miss ya, meleset perhitungan. Meleset sedikit perhitungan di sana. Tapi faktanya Mas, ketika tanggal 16 hari Sabtu itu kan ramai. Pengunjungnya ada sekitar ya 200-an lah. 200 pengunjung ketika Sabtu. Anak-anak yang muda-muda sekolah ya SMA, SMP, SMA lah datang bersama orang tua mereka kan, yang kita sekolah-sekolah yang kita rundown. Jadi kan kompak sempat rundown ke sekolah-sekolah memperkenalkan tour ya, apa? Roadshow. Bukan rundown, sorry. Roadshow ke sekolah-sekolah itu memperkenalkan kompak. Nah kebetulan mereka itu datang pas tanggal 16 ya kan, jadi rame. Tapi ketika tanggal 17-nya agak sepi, pengunjung mungkin sekitar ya antara 25-30. Terus sampai hari Jumat itu juga begitu. Tapi di tanggal 17 ya penjualannya 2 kali lipat ya. Justru yang sepi itu malah penjualannya 2 kali lipat. 2 kali lipat. Apakah karena yang datang segmennya pas atau kalau yang tanggal 16 ternyata memang orang-orang yang ya udah punya penghasilan cukup mapan finansial mereka itu datang justru senang ketika sepi. Karena mereka merasa pameran tuh menikmati karyanya dulu sambil ngobrol-ngobrol dengan
kreator yang kebetulan hadir, terus baru mereka bisa mulai membeli. Berarti yang diutamakan justru malah pamerannya itu ya? Iya, karena Kegiatan durasinya utamanya lama. malah pameran itu. Dan kita kan sengaja ngadain kalau Mas Riko tadi lihat di bawah itu segmentin anak muda nongkrong, tempat anak muda nongkrong gitu loh. Jadi kita coba narik anak-anak muda yang ketika kita coba ajak ke atas saja mereka bingung. Emang komik Indonesia apa judulnya yang ada gitu loh. Oh, malah nggak ada blank ya berarti? Blank mereka tuh. Nah ini perjuangan untuk pecah bubble itu. Oh. Jadi ya dibilang sukses gak sukses, acaranya sepi gak sepi, tapi paling enggak visi kami untuk memperkenalkan komik Indonesia itu tercapai di tempat ini gitu loh. Nah yang di bawah itu kan kayaknya segmennya anak muda, terus waktu perjuangan dari orang-orang sopo-sopo suruh ke bawah, bagi browser suruh naik suruh naik ke atas anak-anak muda di sana. Ini perjuangannya sebegitu. Iya, tapi kita menikmati, kita menikmati. Loh kita ada yang kita bayar. Memang dibayar untuk di-hire ya. di-hire untuk melakukan itu dan mereka juga sedih gitu loh. Karena ternyata ketika bagiin sekitar 200 brosur, yang naik itu mungkin cuma 4-5 kelompok yang naik di antara 200 brosur yang disebar. Ketertarikannya gimana yang sudah naik? Nah kemarin juga Pak Andris juga sempat ke sana dan ternyata sempat melakukan itu. Pak Andris itu yang kreator Cakrapolis sempat melakukan itu. Iya itu yang tak lihat. Waduh, Om Andris kok mau turun ke bawah sampai kayak gitu? Karena penasaran. Nah, Pak Andris ini relawan, bukan yang orang kita bayar. Ya jelas lah. Memang ada yang bisa bayar. Pak Andris ini relawan, melakukan sendiri dia. Nah, setelah itu dia juga kaget. Ternyata anak-anak muda itu malah lebih suka baca novel katanya. Dari antara 50 meja yang dia datangin, 40 itu bilangnya nggak baca komik. Malah novel. Oh. Bukan komik. Survei singkat gitu ya berarti Pak Andris Iya, ya? tapi ini kan sporadis dan tempatnya mungkin nggak bisa di general semua anak muda suka novel ya. Tapi kebetulan yang Pak Andris datangin tuh jawabannya begitu, hampir sama. Aneh ya. Saya tidak baca komik tapi bacanya novel. Justru kan harusnya lebih keterbacaannya lebih mudah komik kan daripada novel. Ternyata malah lebih suka novel. Iya. Nanti coba kalau Mas Riko ketemu Pak Andris, coba nanti di interview kan nanti dia akan menjelaskan hal itu. Itu agak menarik. Katanya Indonesia minat baca rendah, ternyata ya baca malah lebih banyak yang baca novel. Itu kan isinya tulisan tok kan. Gitu. Nah, kemudian ada juga yang bacanya komik Jepang gitu, ya, atau webtoon. itu ada ya seperti itu. Lebih mengenal itu ya berarti ya. Tapi dari event ini aku belajar banyak hal sih Mas. Seperti yang tadi aku bilang, ternyata pengunjung yang banyak itu juga belum tentu punya pengaruh signifikan terhadap penjualan. Mungkin Mas Riko juga ngalamin ketika di sebuah event yang ramai tapi ketika buka booth di sana penjualannya juga kurang sih. Enggak terlalu. Jadi pengunjung ramai itu bukan berarti jaminan jadi indikator untuk produkmu pasti laku. Kembali lagi ke produknya juga, kembali juga ke cara kita manage, kembali juga ke cara kita marketingnya gimana gitu kan, salesnya. Ya kalau harapannya sendiri diadakannya event ini, apakah untuk seperti tadi pecah bubble supaya lebih banyak orang yang tahu dulu karena niatnya kan di pameran kan selama seminggu ya berarti 15 sampai 22 seminggu kan yang difokuskan ke pamerannya, berarti kan artinya untuk penjualannya meskipun tetap ada tapi itu bukan fokus utamanya, yang penting tahu dulu orang tentang komik lokal gitu atau gimana? Itu ke satu. Kedua, selama masa pameran kita itu karena kita udah membayangkan, kalau saya sendiri ya secara pribadi saya udah bayangin pasti orang-orang juga yang datang di pameran tidak akan seramai ketika event con yang ada cosplay, yang ada apa. Jadi kalau masa pameran itu kreatornya suruh nungguin booth, pasti drop duluan. Wah sepi sekali, mungkin kan mikirnya begitu. Wah, dan lama juga jangkauannya kan. Biasanya kalau kreator komik terutama kan
belum fokus full di komik kan. Iya. Sebagian memang ada pekerjaan. Jadi mungkin kalau menunggu selama 10 hari itu kan kayaknya memberatkan juga. memberatkan. Nah, biar itu jadi tugas kami. Berarti anggota kalibrasi itu yang menghandle orang-orang yang datang itu. Iya, dan kebetulan kan kalau saya sih bilang yang malaikat tak bersayapnya itu adalah Rizky V. Mbak Rizky datang. Mbak Rizky V itu malaikat bersayapnya, dia yang hampir carry semua acara kompak ini. Oh, berarti Mas Widi sama Mas Her cuma memanfaatkan. Ayo kerja. Luar biasa soalnya. Iya. Kemarin itu di booth penjualan terpadu ada sekitar 160-an mungkin. Komik yang dititipkan. Oh, yang dititipkan. Item yang dititipkan. Dan hari ini udah serah terima ke para kreatornya masing-masing yang barang dikembalikan. Nggak ada miss satupun penjualan. Luar biasa banget. Kemarin malah kita minimnya petugas yang menjaga tapi tetap bisa mempertahankan tidak selisih itu ya. Iya. Jadi kerjanya niat. Tenanan. Jos. Nah itu Mbak Rizky berarti sudah jadi anggota kalibrasi atau gimana? Enggak sih. Sistemnya gimana? Enggak sih, bukan anggota kalibrasi, ya kita pertemanan aja sih. Pertemanan aja karena kecintaan beliau juga terhadap, awalnya dari fans kan ya kalau nggak salah ya. Kecintaan terhadap komik Indonesia juga beliaunya. Nah kembali lagi ini kan pameran, artinya ada kurasi. Ini sebentar. Oh ya, ketika pameran itu kan aku bilang biar kita yang jadi garda terdepannya. Sambil memperkenalkan IP kalian yang pameran ini, sambil kita bilang nanti di tanggal 23 dan 24 ini kreatornya akan datang, kalian bisa ngobrol interaksi langsung dengan para kreator ini sambil ada produk-produk baru lagi. Nah, terus sambil kita kasih brosur biar mereka undang teman-temannya, karena yang udah naik itu ada orang yang tertarik. Yang udah masuk ke tempat ini ada orang-orang yang tertarik. Dan ketika mereka masuk, excited banget. Wah, ternyata komik Indonesia sudah kayak begini ya, stylenya beragam seperti ini gitu. Variatif sekali. Variatif, karena ini variatif. Dan kompak itu mulai dari generasinya Pak Gerdi sampai ada anak SD yang ikut pameran komik. Gen Alpha. Iya. Jadi lintas generasi banget kan. Bener-bener. Iya. Dan mereka kagum banget yang udah naik, yang udah lihat, wah ternyata begini. Wah luar biasa banget ya. Yang sebagian besar yang yang naik itu, apakah berapa persen yang memang undangan, berapa persen yang naik karena kalau hari pertama mungkin 50% undangan. Undangan ya. Iya. Tapi 50% lainnya itu datang karena tanpa rencana lihat brosur, kelihatan kita kan pasang banner besar. Banner besar di bawah, dan di bawah sendiri kan ada toko art. Artus gitu ya. Jadi memang orang-orang yang masuk ke toko itu ada orang-orang yang tertarik dengan seni kan. Ketika dikasih tahu, oh di atas ada pameran komik. Iseng-iseng mungkin mereka naik gitu loh. Oh gitu ya. Nah, sama proses kurasinya, ini kan seperti pameran-pameran pada umumnya, berarti kan ada kurasinya. Komik-komik seperti apa aja yang boleh berpameran di sini, atau sebelumnya dikurasi sama pihak kalibrasi, atau mendaftar sebelumnya, atau gimana? Kita yang buka. Oh buka ya berarti. Ya berarti sistemnya hampir sama seperti event-event komik pada umumnya ya, itunya. Kalau itu. Kita yang buka dan kita yang ini sih ya, apa ya aku bilang, kita yang menyeleksi ya. Ya ada kurasi juga sih. Dan kebetulan tuh yang isi kebetulan kan rekan-rekan sendiri juga, teman-teman seperjuangan sendiri. Saling kenal lah ya. Kalau ya komunitasnya juga masih kecil kan ya. Komunitasnya masing-masing tahu. Oh ya. Ya spotlight kita, makanya kalau Mas Riko lihat ya, yang membedakan kita nggak terlalu fokus di merchandising. Kita fokus bintang utamanya adalah komik Indonesia. Hampir nggak ada. Kita juga nggak membuat acara cosplay atau apa, karena memang banyak yang tanya soalnya tadi, Mas itu cosplay juga atau gimana? Enggak, ini fokusnya komik lokal. Iya, karena memang kita sangat ingin bintang utamanya itu komik Indonesia. Bintang utamanya komik Indonesia, itu yang paling aku inginin gitu loh. Ya, yang terlihat juga komiknya ya. Iya. Nggak terdistraksi sama event-event pendukung. Benar-benar di komiknya. Ada yang belum disampaikan? Apalagi ya? Ini biar soalnya tak upload sekarang tanpa edit. biar jadi ya. Kita mengundang teman-teman yang kebetulan nonton. Kita masih ada sampai tanggal 24 ya.
Ini take tanggal 23, Iya. berarti tinggal besok. tinggal besok. Dan kebetulan hari 23 24 ini paling seru karena banyak kreator yang datang dan langsung berjualan dan langsung bisa interaksi dengan kalian. Iya, tanggal 23. Support Komik Indonesia. tanggal 24. Minimal kalau nggak bisa datang, sharekan videonya Mas Riku. Siap. Oke. Terima kasih. Terima kasih semua.